Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik semua ya. Ada yang tahu Bapak di sini mau apa? Nggak ada tahu ya, karena ini adalah pertemuan pertama. Mungkin baru lihat Bapak juga ya. Di sini Bapak adalah bimbingan konseling atau BK atau yang disebut dengan BK. Bapak di sini berperan aktif untuk menjadi pendamping teman-teman. Jadi teman-teman ini nanti Bapak harapkan untuk bisa lebih berpendapat dan lain sebagainya. Nah, Bapak di sini sebagai pemimpin kelompok. Nah, teman-teman adalah anggota kelompok. Jadi semakin jauh, Bapak nggak mau banyak bicara juga. Jadi perkenalkan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Sebelum perkenalan, mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau memimpin berdoa. Iya, Pak. Silakan. Siapa namanya? Nabila. Silakan Bil. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Nabila. Beri aplaus dong buat Nabila. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan ya. Perkenalan terlebih dahulu, karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Oke, di sini Bapak perkenalkan, nama Bapak adalah Randy Maulandani. Perkenalkan, nama Bapak Randy Maulandani. Bapak di sini sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota. Nah, kalau Bapak kan barusan sudah perkenalan ya, angka baiknya teman-teman juga perkenalan nih. Dari yang kanan Bapak siapa namanya? Saya Syifa Fauzia dari teman-teman. Oke, dari yang lainnya siapa aja yang mau? Tadi kan Syifa udah. Tadi Bila juga memimpin doa udah. Silakan, ada lagi? Saya Pak. Siapa? Saya Muhammad Ramadan. Ircam. Iya, Oke, Ramadan Ircam. tinggal di Tebet. Tinggal di Tebet. Yang lainnya? Ada lagi? Nama saya Vina Murjati, tinggal di Bekasi. Vina. Oke, yang lain? Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Satina Virginia Rinjani, saya dari Bekasi. Sakina dari Bekasi. Yang lainnya? Saya Pak. Oh iya, siapa? Nama saya Gilang Gusti dari Tebet. Gilang. Panggilnya Gilang apa Gusti? Gusti Pak. Gusti. Gusti. Oke, ada lagi? Saya Urfi Adija dari Tajur Halam Bogor. Urfi, jauh juga ya? Dari Bogor. Urfi. Oke, ada lagi? Silakan. Saya Mita Sofia dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nita Jagakarsa. Oke, yang lainnya? Silva Siti Nuriyah dari Bekasi. Silva dari Bekasi. Oke. Oke, mau siapa dulu nih? Mau tas gunting batu? Oke, siapa dulu? Nama saya Sakaraya Maria Kamiswari dari Depok. Sekar dari Depok. Nama saya Putri Azara dari Cawang. Siapa? Andini Putri Ajara. Bagus sekali ya namanya. Dari Dari Cawang. Cawang. Oke, yang lainnya? Saya Pak. Oke, siapa? Saya Fatimah Azara dari Kalibata. Fatimah Ahjara. Oh, Kalibata sama Bali Bata adik kakak. Oke, ada lagi? Apa ini? Oke, ayo, Pak. Siapa dulu? Oke, siapa? Perkenalkan, nama saya Ines Kamita, saya dari Citayam. Dari Citayam. Perkenalkan, saya Ines. Baik sekali ya suara ibu. Ayo, yang pinggirnya? Saya Ega dari Depok. Ega dari Depok. Oke, yang lain? Nama saya Jihan Awal dari Jakarta. Jihan Awal. Jihan Awal. Bapak denger sama. Cuma karena jauh jadi anginnya ke sana. Jihan Awal. Nawal. Oh, Nawal. Oke. Ada lagi? Udah semua? Oh, belum? Nama saya Anta Fadriana dari Jakarta Timur. Anta dari Jakarta Timur. Jaktim nih ya. Nggak ada Jaksel di sini, nggak ada Jaksel.
Tadi Anak Mika. Jaksel. Oh, anak Jaksel. Gimana bahasanya anak Jaksel? Oke. Saya Imam dari Tanjung. Imam dari Tanjung Priok. Oke. Ada lagi? Sudah semua ya? Sudah Pak. Oke. Sudah semua. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang BKP. Ada yang tahu BKP itu apa? Oke, ayo. Bimbingan kelompok Pina ya tadi. Beliau plus dong buat Pina. BKP itu adalah bimbingan kelompok. Jadi Bapak akan jelaskan apa sih sebenarnya BKP itu. Nah, BKP ini adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ini kelompok kita atau satu kelompok yang berlingkar seperti ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok, berpendapat, terus teman-teman berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, kelompoknya itu adanya interaksi yang tadi Bapak bilang, ada interaksi dari teman-teman nih. Kalau misalnya Bapak bahas tentang satu topik, misalnya teman-teman bisa berpendapat atau berinteraksi. Sebenarnya permasalahan sekarang tuh apa sih gitu ya? Di sekitaran kita tuh apa sih? Ada apa sih gitu ya? Jadi Bapak harapkan teman-teman bisa berinteraksi satu sama lain. Berinteraksi, saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan lain sebagainya. Di mana Bapak sebagai pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Itu balik lagi teman-teman, diharapkan untuk tadi apa? Berinteraksi, berpendapat, memberikan saran, memberikan tanggapan gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman aktif semua di sini ya. Gak ada yang diam, tiba-tiba ada nyamuk makan gitu ya. Oke, insya Allah sudah paham? Sudah paham ya, insya Allah ya. Nah, Bapak juga akan menjelaskan sebenarnya tujuannya apa sih Pak? Nah, tujuannya pasti lebih kayak seperti tadi juga. Jadi tujuannya itu teman-teman mudah-mudahan ya yang Bapak harapkan gitu ya, teman-teman bisa mampu berbicara di depan orang banyak. Jadi kan tadi ada interaksi, berani berpendapat, gitu, bertanggap. Ya mudah-mudahan selanjutnya itu teman-teman bisa berani untuk berbicara di halayak banyak orang. Karena nggak semua orang bisa berbicara di halayak banyak orang. Terus mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada orang banyak. Yang ketiganya itu belajar menghargai pendapat orang lain. Jadi Bapak di sini menuntut teman-teman bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi tadi misalnya tadi Irsyam bisa Icam ya, Icam berbicara. Nah kita yang sedang berbicara, yang mendengarkan, selayaknya kita mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Itu saling menghargai satu sama lain. Terus bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. Jadi teman-teman bisa bertanggung jawab atas apa yang teman-teman bicarakan gitu ya. Terus mampu mengendalikan diri dan menahan emosi. Misal kalau temennya di sini berkelompok, kan ini kita berkelompok ya, berdiskusi. Ternyata ada segelintir teman-teman menyinggung teman yang lain, gitu ya. Jadi lebih bisa meredam emosinya, egonya. Jadi di sini justru pengennya ya kita bercair aja, kita cair, memberikan pendapat, senang-senang gitu ya. Jangan tegang, santai aja gitu ya, ngobrol gitu. Jangan saling menyinggung satu sama lain. Oke. Mungkin itu aja lah ya. Kalau untuk tujuan mungkin teman-teman juga bisa lebih memahami ya tujuan arahnya kemana. Bapak juga harapannya ya teman-teman bisa lebih mengupgrade diri teman-teman, bisa lebih bagus lagi gitu ya ke depannya. Nah, Bapak juga di sini sebagai pemimpin kelompok teman-teman. Tadi juga sempat disinggung bahwa teman-teman ini adalah anggota kelompok. Nah, ada yang tahu kita akan bahas apa hari ini? Belum lah ya, Bapak juga baru pertama gitu ya. Di sekitaran teman-teman mungkin atau di sebelumnya gitu ya, di memori sebelumnya, apakah pernah ada kasus-kasus bully atau lain sebagainya? Adakah yang teman-teman pernah alami? Ada Pak, Tidak ada. di SMP saya. Di SMP? Di SMP. Itu apa? Kasus pembulian anak Pak.
Itu ke pribadi atau ke teman sendiri? Ke teman sendiri. Oh, berarti lihat gitu ya? Iya Pak. Itu gimana? Nah Pak, kan saya udah melihat pembulian tuh di SMP Pak. Nah, karena kita di sini kan baru juga nih Pak, kita baru kelas 10 SMA. Nah, bagaimana sih Pak cara kita nanti mengatur pertemanan, circle kita di pertemanan biar tidak ada bully di sana? Oh, ini malah jadi nanya ke Bapak ya? Ya nggak sih? Iya. Oh, oke, jadi kalau pertanyaan itu nanti aja ya, di skip aja. Yang Bapak harapkan itu teman-teman ada nggak memorinya itu pernah melihat atau diri teman-teman, oh saya pernah dibully nih, sakit hati gitu, atau temennya dibully, kita yang pasang badan untuk menjaga teman saya untuk tidak dibully. Ngerti nggak maksud arahan Bapak? Ngerti, Pak. Kan pernah lihat ya? Iya. Itu gimana reaksi kamu sebagai temannya? Pengen bantu Pak, cuma saya takut. Takut juga ya? Takut juga Pak. Karena bully ini ya mungkin dari SD bahkan sudah ada ya. Itu pernah ada pemalakan atau apa gitu ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh nih teman-teman, ada yang harus teman-teman patut dijaga, yaitu asas-asas yang harus dipatuhi sebelum kita melangkah ke tadi yang proses bully atau yang sebagainya. Nah, asas-asas ini harus dirahasiakan. Jadi bukan berarti kita ngobrol terus dirahasiakan, enggak. Di kelompok ini kan pasti berpendapat satu sama lain. Jadi ada asas yang harus teman-teman patuhi. Asasnya apa aja sih Pak? Asas pertama itu adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini yaitu semua anggota berjanji apapun yang terjadi dalam proses konseling tidak akan dibocorkan terhadap orang lain. Oke, asas yang pertama apa? Kerahasiaan. Kita berjanji untuk tidak membocorkan rahasia-rahasia yang mungkin nanti muncul dari teman-teman kita. Yang keduanya itu asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini semua anggota terbuka dan menyampaikan permasalahannya apa. Tadi kan sempat nih Bang siapa Gusti ya tadi ya. Iya Pak. Gusti kan bicara tuh tentang temennya yang dibully gitu. Nah ini teman-teman untuk menyampaikan permasalahan yang mungkin ada di sekitar kita. Oke, terus ada yang ketiga asas kesukarelaan. Asas ini teman-teman diharapkan untuk sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Nggak ada pemaksaan kan untuk kegiatan pertemuan pertama ini? Ada ya. Dirca mungkin dipaksa sama siapa? Enggak Pak. Nggak ada ya, nggak ada pemaksaan ya. Oke. Terus yang keempat yaitu ada asas kegiatan. Nah di asas kegiatan ini Bapak harapkan semua anggota kelompok dapat berpartisipasi dan diharapkan keaktifannya mengikuti konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Coba yang pertama asas apa? Yang kedua? Yang ketiga? Enggak sekarang. Pintar Eca. Yang keempat? Asas? Belum dijelaskan. Asas kegiatan. Asas kegiatan ini diharapkan semua anggota kelompok dapat berpartisipasi. Udah barusan kalau nggak salah ini asas kegiatan. Udah, sudah. Lupa ya. Baru juga barusan. Yang kelima itu adalah asas bukan kenormalan ya. Kenormatifan. Nah, asas ini semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, saling menghormati, dan kita memberikan solusi untuk anggota yang lain. Nah, kita juga hendaknya sesuai norma yang berlaku di sini. Yang di Indonesia kan kita juga ada kan norma-norma yang harus kita patuhi gitu ya, tanpa menyinggung anggota yang lain. Oke, diulang tadi apa aja? Asas kerahasiaan, terakhir ketertiban. Bagus, tepuk tangan dong untuk kita semua. Topik yang akan kita bahas tadi kan sempat disinggung juga ya. Jadi topik yang akan kita bahas yaitu tentang terjadinya bully yang mungkin dari teman-teman ada yang pernah dibully dan lain sebagainya. Jadi topik yang akan kita bahas ini adalah topik
bullying, sekitar bullying. Tapi ini kayaknya tegang-tegang semua ya. Tegang nggak? Tegang ya. Coba sih Bapak mau breaking sebentar deh ya. Dari sebelum kita membahas tentang bullying gitu ya. Ada yang tahu botak itu apa? Botak apa Jar? Botak itu apa? Kalau batik? Baju. Kalau batok? Apa dong? Botak, batik, batok. Botak, batik, batok. Botak. Batik. Salah. Botak itu adalah Bina langsung Masih gitu ya. Botak kok jadi batik? Botak itu adalah batik itu baju. Kalau kelapa? Oh, coba sekali lagi. Botak, batik, batok. Botak, batik, batok. Batik. Baju. Batok. Jangan sampai ditukar ya. Kelapa sama kepala. Oke, fokus berarti semua ya. Udah mulai fokus ya. Udah tahu botak ya? Udah tahu batik? Safira? Sipa udah tahu ya? Botak disamain sama batik. Oke, Bapak tes breakingnya jadi kenalan nih dari misalnya Sipa. Saya Sipa gitu ya, saya Sipa. Terus Bila, Sipa Bila gitu ya. Terus misalnya ke Gusti, Sipa Bila Gusti. Paham nggak? Bisa nggak? Sampai sini ya. Nanti Bapak coba satu-satu. Mungkin kalau Bapak nggak fokus juga minta dibantu untuk Bapak lebih fokus juga. Bisa? Bisa. Coba nih dari Sipa dulu. Silakan Sipa. Saya Siva. Siva Nabila. Sipa Nabila Gusti. Mantap. Siva Nabila Gusti Imam. Siva Nabila Gusti Imam Silva. Siva Nabila Gusti Imam Silva Vina. Wih, bisa cepat gitu hafalnya kan? Nabila Gusti Imam Silva Vina Icam. Nah, tar dulu. Coba Icam. Siapa ini? Sipa Nabila Gusti Imam Silva Vina. Dan saya Icam. Siva Nabila Gusti Imam Silva Tina Ircan Urfi. Siva Nabila Gusti Imam Silva Vina Icam. Urfi. Siva Nabila Gusti Imam Silva Vina Ircam Urfi Mita Jihan. Jihad. Jihadnya sampai gini. Jihad. Katanya tuh jihad di atas. Oke, lanjut. Siva Nabila Gusti Imam Silva Vina Ircam Urfi Mita Jihan Sakinah. Oke. Siva Nabila Gusti Imam Silva Vina Ircam Urfi Mita Jihan Sakinah Ega. Ega itu Imam udah bersama-sama ya. Ya tadi sebut namanya. Oke, lanjut. Siva Nabila Gusti Imam Silva Tina Ircan Urfi Mita Jihan Sakinah Ega Ines. Ines. Oke, terus Siva Nabila Gusti Imam Silva lihat mukanya baik-baik tuh. Imam Urfi Mita Jihan Sakinah Ega Ines Andini. Andini. Oke, lanjut. Siva Nabila Gusti Imam Silva Pina Ircam Urfi Mita Jihan Sakinah Ega Ines Andini Anta. Oke, terus Siva Nabila Gusti Imam Silva Pina Ircam Urfi Mita Jihan Sakinah Ega Ines Andini Antapani Sekar. untung nggak Sakinah, Mawadah, Warahmah, bukan gitu ya. Pintar Sakinah. Oke, lanjut. Siva Lanjut nih. Nabila Gusti Imam Silva Vina Ircam Urfi Mita Jihan Sakinah Ega Ines Andini Anta Sekar Fatimah. Wih, Fatimah. Ini dari teman-teman. Oh, Bapak nyuruh, emang Bapak fokus gitu ya. Bapak coba ya. Bapak juga coba nih. Mudah-mudahan Bapak juga fokus. Bapak lihat dulu mukanya. Nih, Sipa diem. Sipa Nabila Gusti Imam Silva Pina Ircam yang kenal dulu
Urfi, Mita, Jihan yang matanya set, wah, udah identik tuh Jihan. Sakinah mawadah warahmah. Terus Ega, Ines, Andini, Anta, Sekar dan Mekar Mewangi dan Fatima Ajara. Kenapa fokus? Boleh aplaus buat kita semua. Oke, kita akan langsung ke topik pembahasan kita. Nah, tadi kan berkaitan dengan bullying. Oke, coba dari teman-teman mungkin pendapatnya tentang bullying ini. Pasti pernah mengalami nih bullying nih, karena mungkin dari dulu juga sudah pernah dengar bullying itu apa, terus kok saya pernah diginiin sama temannya atau lain sebagainya. Ada yang mau berpendapat? Saya Pak. Oke, silakan Anta. Ya, kalau dari saya sendiri sih saya pernah berpengalaman terkena bully ya di SMP gitu. Jadi saya juga ngerasain. Gitu. Bullynya seperti apa itu? Dibulinya satu kelas sih. Iya. Satu kelas? Iya. Ini pribadi berarti ya? Iya. Tapi karena satu orang aja. Karena satu orang ngajak yang lainnya. Ya. Oh, Tapi mempengaruhi yang iya, lain. mempengaruhi yang lainnya. Tapi untuk yang laki-laki ya tetap welcome gitu. Jadi nggak terpengaruh gitu kan. Bullynya itu seperti apa, Kak? Jadi jauhi sih. Dijauhi? Dijauhi ya. Tapi Karena? kalau orang mau, jadi ada satu orang yang nggak suka gitu kan. Tiba-tiba dia jauhi gitu. Tapi kalau misalnya saat pembelajarannya sulit, baru mendeketin semua gitu. Wah, ini pinter nih, bener. Butuh nih ternyata. Tuh, ini Acam ya, Acam? Ya, Acam. Dimanfaatin sih gitu. Itu aja. Iya, jadi waktu kelas apa namanya kegiatan olahraga juga gitu di simpan gitu. Jadi pernah ngerasain. Kayak jadi ini ya, jadi agak menyendiri, apa menyendiri Iya, kayaknya. ya, semuanya gitu. Oke, terima kasih Anta, berapa buat Anta. Teman yang lain? Tadi itu sempat menyinggung juga yang tadi Gusti, ayo Gusti. Gimana tadi? Yang tadi melihat temennya yang pernah itu pengalamannya gimana ya? Iya Pak, waktu itu kan kalau itu kan ada ini Pak, biasa kakak kelas Pak, biasa mintain uang malak Pak. Oh, pemalakan. Malakan Itu SD apa SMP kan? SMP Pak. Oh, SMP. SMP. Nah itu biasanya waktu malaknya itu di jam-jam waktu Jajan, gitu Pak. Iya, mau ngelapor guru juga nggak berani Pak. Kenapa? Takut Pak, gede-gede. Oh, itu kalau dulu itu ini mungkinnya apa? Gak naik kelas gitu ya. Kalau dulu kan masih ada gak naik kelasnya, jadi penguasa gitu ya mungkin. Oke? Ya. Terus gimana? Itu teman apa sendiri? Teman kan ya? Terus reaksi kamu gak bisa bantu? Nggak bisa bantu, mau bantu juga takut Pak, kakak kelas soalnya Pak. Tapi ada kekerasan nggak? Baru pemalakan aja? Ada Pak, bu kekerasan sih belum, paling diancam gitu Pak. Oh, ancaman ya. Ya. Masuk kriminal ya kalau udah ancaman banget itu. Oke, ada lagi yang mungkin yang lainnya? Saya Pak, Wih, sih, Cam. saya pernah menemukan Pak di masa Menemukan apa nih, Cam? Ya, Mas, kasus bully ya, di di sekolah Pak. di sekolah. Ya. Sekolah mana tuh, Cam? SMA. Oh, SMA. Iya. Jadi teman saya itu, jadi dia anak ABK gitu kan. ABK Iya, anak itu. khusus. Jadi dia sering dibully gitu. Di sekolahnya ada anak berkebutuhan khusus Iya. atau memang ada sedikit mengarah ke sana? Mungkin mengarah ke sana gitu ya. Mungkin ya Pak. Jadi itu gimana proses? Ya udah, jadi emang saya kan dekat, jadi dia kalau dibully gitu kan sering ngomong ke saya gitu. Dibulinya ngomongnya apa? Ya misalnya, Cam, ini gua tadi dikata-katain, terus ini gua tadi disiram air gitu misalnya. Ya memang bully ini tentu jadi prihatin ya. Maksudnya kita juga sebagai ini kan kita kenapa Bapak kumpulkan teman-teman bisa berdiskusi bagaimana sih mencegah adanya bullying ini, dan kita juga sebagai teman atau sekitarnya itu mencegah itu gitu loh ya. Menurut teman-teman bagaimana sih kalau teman-teman tadi nih pengalaman Irsam kan lihat temennya dibully, tips atau mungkin perlakuan Irsam yang harus biar nggak ada kejadian-kejadian ke yang lain itu gimana menurut Irsam? Kalau menurut saya Pak, mungkin gara-gara kejadian itu kayak
memperingati diri, maksudnya ngasih tahu gitu Pak. Kasih tahu ke yang bulinya apa? Ke orang yang bulinya. Jadi kayak coba dah lu bayangin gitu kan, udah lo tahun ini digini gimana, lu terima atau enggak gitu sih, lebih kayak menyadari ke orang Orang bisa. Itu dari yang lainnya? Sebenarnya saya boleh Ya. nambahin, sebenarnya dari sebelum kita ngasih tahu ke orang tersebut, seharusnya kita yang pertama kita lakuin itu harusnya sosialisasi perihal bagaimana sih kasus bullying itu, karena kita nggak bisa ngebilangin orang yang mungkin nggak bisa nangkep juga kan, harusnya kita ngasih arahan dulu gimana sih biar lu tuh nggak ngerasain apa yang orang rasain. Nah bahkan untuk kasus bullying saat ini itu udah tertinggi dari kasus-kasus banyak, tapi tidak disadari oleh banyak orang Kak. Jadi nganggapnya kayak cuma bercanda gitu, cuma bercanda, padahal itu bisa merusak kan, itu bisa merusak mental juga kan. Nah yang kita yang sebagai calon mungkin calon guru, entah calon nanti pembicara atau segala macam, yang kita harus lakukan pertama itu sosialisasi perihal dari bullying tersebut. Karena pihak sekolahnya itu pihak mengajukan sekolah. misalnya kalau kita sebagai OSIS atau betul. sebagai pelaku korban, kita mengajukan sekolah untuk sosialisasi biar tidak ada terulang kembali seperti saya yang alami. Nah ya. itu Oke. biar nggak terjadi lagi ke Mantap nih, depannya. oke. Ada lagi mungkin dapat teman-teman yang lain perlakuan kita melihat atau diri kita sendiri, oke? Nyambung dari pendapatnya Kak Uti tadi, Iya. mungkin kita sebagai orang yang melihat kejadian itu sebagai peserta didik gitu, kita bisa laporin dulu nih ke gurunya, ke guru kelas ataupun guru BK-nya, biar nanti dibantu untuk mensosialisasikan kasus bully ini ke peserta didiknya gitu Pak. Biar enggak terjadi hal yang sama lagi gitu ya, terulang kembali. Baik, tadi kan sudah berpendapat ya dari teman-teman. Mungkin ada lagi pendapat dari teman-teman yang lain. Pak, apa? Ini Pak, aku Kirain mau pendapat. Yang mana Gusti? mau izin ke toilet pun, kalau silakan. Nanti tadi kan ada iklan sebentar ya, Gusti ke toilet. Nggak apa-apa. Tadi kan sudah berpendapat ya dari teman-teman yang lain. Mungkin ada yang menambahkan pendapat yang lain, nggak ada atau ada? Silakan. Apakah si siapa? Sudah paham ya, insya Allah ya. Oke. Setelah tadi pendapat dari teman-teman semua tentang bullying, terus kita sebagai ini mencegahnya gimana ya gitu ya. Bapak sedikit memberikan mungkin bukan tips ya, jadi kayak mencegah agar tidak banyak terjadi bullying kembali itu seperti apa gitu ya. Nah kita juga tentu harus bisa menghormati, saling menghargai satu sama lain. Itu penting banget teman-teman, bahwa di lingkungan kita tentu ada perbedaan. Kayak tadi seperti yang dibicarakan oleh pendapat oleh Kak Ircam ya, tentang ada mungkin dari temannya itu ternyata berkebutuhan khusus dan lain sebagainya malah jadi korban bullying karena ada perbedaan dari teman-teman yang lain, terus aja dibully gitu. Kita sebagai temannya seperti apa? Tadi juga Ircam sudah menjelaskan ya. Mungkin kita juga agak miris, agak kesal juga gitu, tapi kita ngelawan juga karena kayak kasusnya Kak Gusti tadi ada ancaman, takut juga akhirnya gitu ya. Tapi tentu teman-teman bahwa ini semua adalah PR besar untuk kita semua. Bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana kita sebagai pemangku lingkungan atau kita juga ada di lingkungan sekitar, tentu kita juga harus action. Kita harus bisa berani untuk mencegah hal itu terjadi. Semua orang itu pantas diperlakukan dengan hormat, teman-teman. Dan tidak ada orang yang lebih mulia di antara sesamanya. Jadi kita harus bisa saling menghormati satu sama lain. Untuk memastikan ini terjadi, agar anak-anak kita mungkin ya, calon anak kita atau dari lingkungan kita, apa sih yang harus kita lakukan? Nah kita sebagai mungkin pelajar, kita harus memikirkan dulu perkataan dan perbuatan sebelum mengatakan atau melakukan sesuatu yang dapat menyakiti seseorang. Jadi sebelum kita berbicara itu berpikir dulu, kita ngomong aneh misalnya, imam tuh pendek lah misalnya, atau apalah, itu kan secara tidak langsung menyinggung.
Nah, sebelum kita berbicara itu, tolong perhatikan pembicaraan kita apakah akan menyakiti atau tidak. Gitu ya. Jadi berpikir positif terlebih dahulu. Karena ya seperti pepatah bahwa lidah itu adalah pisau tidak bertulang, tapi kayak pedang, langsung sakit gitu ke orang ya. Jadi yang pertama itu harus memikirkan dulu perkataan dan perbuatan sebelum mengatakan atau melakukan sesuatu yang dapat menyakiti sekitarnya atau lingkungan kita. Terus yang keduanya, jika punya niat nih ya dari teman-teman untuk menjahati seseorang, kita misalnya ada perasaan untuk menjahati seseorang, carilah aktivitas lain yang bisa mengalihkan. Misalnya kayak, tapi sekarang juga banyak yang kayak dia beralih main game gitu. Itu sebenarnya bukan solusi sih sebenarnya. Kalau bisa beraktivitas kayak misalnya ikut organisasi, ikut sepak bola, misalnya olahraga yang menyehatkan gitu ya. Jadi jangan karena bosan atau lain sebagainya beralihnya justru malah ke main game. Nah, itu bahkan akhirnya teman-teman juga malah kecanduan game, yang akhirnya teman-teman nggak bully malah jadi punya kecanduan tersendiri ke game-game ini, juga akan mencelakakan diri kita sendiri akhirnya. Ya, terus kita juga perlu bicara dengan orang dewasa yang dia percaya untuk membantu menemukan cara bersikap lebih baik kepada orang lain. Jadi kita kalau misalnya berteman, karena lingkungan juga mempengaruhi kan ya. Di lingkungan kita bully, kayak tadi yang kasusnya Anta gitu ya. Anta dibully nih, teman-teman yang lain ngikutin. Karena teman-teman yang lain mungkin takut gitu sama sosok ini nih, satu orang yang besar, bertubuh besar gitu. Nah, itu lingkungan mempengaruhi ya. Teman-teman harus bisa memanage diri kita sendiri untuk tidak mengikuti hal yang sama. Udah tahu negatif kan, kedewasaan itu ditahunya itu antara positif dan negatif. Jadi teman-teman harus bisa berpikir, mindsetnya itu dirubah untuk berpikir lebih positif ya. Karena lingkungan orang-orang dewasa insya Allah memberikan nasihat-nasihat yang lebih dewasa juga, bukan sebaliknya. Tuh. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Mungkin ada hasil yang tadi kita diskusi, manfaatnya. Kalau bisa dari yang lain ya. Tadi kan banyak ya yang bicara dari sana sini gitu ya. Dari lainnya, karena manfaatnya dari hasil diskusi kita. Ya ada nggak? Ines gini-gini kirain begini Ines. Oke, ada nggak? Silakan. Saya Pak. Oke, siapa? Iya, saya Irca Pak. Ya, jadi manfaat dari diskusi ini kita tahu kan bahaya dari bullying, terus ada cara mencegahnya gitu. Itu Pak. Mencegah, jadi kita lebih tahu juga bagaimana sih gitu ya, cara mencegahnya. Ya, gimana? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Coba. Oke, silakan Imam. Izin saya ingin menyimpulkan dari yang telah kita diskusikan pada saat ini. Yang pertama, ada beberapa teman-teman yang telah yang mendapatkan atau melihat ataupun merasakan lah dari bullying itu sendiri. Lalu kita juga dapat manfaatnya gitu. Bisa kita tahu cara mencegahnya, cara kita menahan perkataan kita agar tidak menyinggung orang lain, dan juga banyak hal-hal yang banyak yang kita ketahui lah yang hasil tadi yang kita diskusikan. Lalu bullying ini kan sifatnya sangat sangat, kalau saya bilang kasar gitu ya, sangat kasar ataupun buruk gitu, yang selalu kita terapkan, yang kita tidak biasa, mungkin kita tidak rasakan, kita sadari, namun kita selalu melakukannya terus-terusan. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Oke, Mas, kalau jadi Imam ini memberikan, wah tadi ada yang kasus ini, jadi dia juga meriset melihat terhadap dirinya sendiri, jangan sampai hal itu terjadi juga gitu ya. Oke, ada yang tahu BMB 3? BMB 3. B itu apa? BMB 3?
B-nya? Oke, tadi siapa coba siapa? Sakinah. Ya. Dengan Sakinah apa BMB 3 tuh? B-nya apa? Berpikir, M-nya merasa, terus bertindak dan bertanggung jawab. Satu lagi? Bersikap. Bersikap bukan bersiul ya. Bersikap. Tadi semuanya coba. Yang pertama apa? Berpikir, merasa, bersikap, bertindak, Ada yang bilang bersikap, ada yang bilang tanggung jawab. Ya, semua benar. Bapak harapkan dari teman-teman bisa menyimpulkan BMB 3-nya dari masing-masing. Oke, BMB 3B pertama bertanggung jawab gimana? Oh, saran Pak. Mungkin kita bisa mempertanggungjawabkan lagi gitu terhadap apa yang kita ucapkan terhadap orang lain gitu. Oke, betul. M-nya? Merasanya coba siapa? Yo, siapa Ines? Dengan cara kita sadar diri, Merasa untuk kita lebih bersadar diri gitu ya. sadar diri terhadap apa yang pengalaman yang sudah dirasakan. Oke, plus dong. Oke, kan tadi sudah ya bertanggung jawabnya sama Silva. Terus tadi merasa juga sama Ines ya tadi ya, sama Ines. Terus bersikapnya coba ada lagi. Oh, silakan Fatima. Kita harus bersikap dewasa, Pak. Bisa membedakan hal yang negatif dan hal yang positif. Bersikap lebih dewasa, jadi bisa membedakan hal yang positif ataupun negatif. Terus dong. Oke, bersikap udah. Bertindak nih belum nih kayaknya, bertindak. Oke, silakan. Silakan Jihan. Ya, bertindaknya dari mendekati terlebih dahulu. Orang yang bully itu Korban gitu ya. pembuli yang membuli pelaku ya. pelakunya, dan lalu kan dari tadi materi yang dibahas itu kita kasih Nasihat, ya kasih arahan bahwa bully itu ada dampak negatif. Trauma berkepanjangan. Ya. Oke, setelah dong. Oke, yang terakhir Berpikir. berpikir. Tadi Fatima apa? Bersikap. Oke, berpikir. Silakan Andini. Dalam berpikir, dalam menyampaikan pendapat kepada orang lain, harus berpikir terlebih dahulu agar tidak menyinggung perasaan orang lain juga. Oke, Oke, itu ya. Jadi teman-teman harus bisa tadi bertanggung jawabnya, berpikirnya, merasanya di lingkungan kita. Tentu ini adalah tanggung jawab atau PR besar dari teman-teman. Setelah kita bertemu seperti ini ya, setelah kita berdiskusi tadi dari awal sampai akhir, mudah-mudahan yang Bapak harapkan tadi bisa diaplikasikan di lingkungan sekitarnya. Amin. Oke, kalau ada yang tanyakan terakhir sebelum Bapak tutup? Cukup ya, insya Allah mengerti lah ya yang tadi sudah kita diskusikan. Gimana setelah berdiskusi, setelah berpendapat tadi, senang? Apa sudah berpikir lebih, mindsetnya lebih positif? Insya Allah ya, banyak tambah ilmu yang mudah-mudahan ya dapat pelajaran gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Di pertemuan nanti, pertemuan kedua mungkin ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan tema-tema atau diskusi-diskusi baru gitu ya, topik-topik baru. Mudah-mudahan teman-teman semua lebih cair lagi diskusinya ya. Oke, Bapak akhiri dari pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, kita say hamdalah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Subhanallah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.